Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, agama Islam adalah agama yang syamil atau menyeluruh dan kamil atau sempurna. Sebagai agama yang syamil, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, moralitas ataupun akhlak, ataupun persoalan individu. Namun Islam juga mengatur masalah muamalah, hubungan antar manusia seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hutang piutang, pendidikan, kesehatan, hukum, dan lain sebagainya. Islam juga mengatur masalah uqubah atau sanksi hukum maupun bayyinah atau pembuktian dalam pengadilan Islam. Hal ini bisa kita temukan dalam kitab fikih para ulama yang membahas berbagai persoalan, mulai dari masalah toharoh atau bersuci hingga pembahasan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang kamil atau sempurna. Kesempurnaannya sebagai sebuah sistem hidup dan sistem hukum meliputi segala perkara yang dihadapi oleh umat manusia seluruhnya, tidak hanya yang dihadapi oleh umat Islam saja. Perkara apapun ada hukumnya di dalam Islam, dan permasalahan apa saja ataupun tantangan hidup apa saja yang dihadapi seluruh umat manusia akan dapat dipecahkan dan dijawab oleh Islam. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Saudara-saudaraku, karena itu di dalam Islam ada solusi untuk setiap masalah, baik masalah yang sudah terjadi, sedang terjadi, ataupun masalah yang akan terjadi di masa depan. Inilah kesempurnaan Islam. Allah telah menyempurnakan agama Islam melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi agama Islam menjadi agama bagimu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahkan agama Islam menyoroti perkara detil tentang hidup manusia, termasuk di dalamnya perkara hutang piutang. Hukum utang piutang pada dasarnya itu diperbolehkan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Nabi meninggalkan teladan bagi umat manusia setelahnya. Pernahkah Nabi berhutang? Ataukah pernahkah Nabi memiliki hutang di dalam hidupnya? Di dalam buku berjudul Harta Nabi karya Abdul Fattah As-Samman dijelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki hutang ketika beliau wafat. Meskipun di dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa Rasulullah pernah berhutang, diceritakan juga bagaimana Rasulullah pernah berhutang tepung dari gandum sebelum beliau meninggal. Rasulullah berhutang tepung karena beliau tidak memiliki uang untuk membayar tepung itu. Maka kemudian Nabi menyerahkan baju besi miliknya sebagai jaminan hutang itu. Ternyata Nabi meninggal sebelum masa jatuh tempo pembayarannya, atau dalam kata lain, sebelum hutang itu dibayar, Rasulullah sudah meninggal. Akan tetapi waktu pelunasan hutang yang disepakati itu belum tiba. Jadi apakah Nabi meninggal dalam keadaan memiliki hutang? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, At-Tirmizi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah mencatat, Nabi Muhammad memakai 2 buah baju pelindung pada saat perang Uhud terjadi. Beliau mau menaiki sebuah batu besar, akan tetapi tidak mampu karena bajunya itu terlalu berat. Tolhah kemudian membantu Rasulullah naik dengan cara duduk di bawahnya. Rasulullah menaiki tubuh Tolhah sehingga beliau bisa berdiri di atas batu itu. Tolhah membantu Rasulullah untuk naik ke atas batu. Dia duduk dan merelakan tubuhnya menjadi tangga bagi Rasulullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, karena jasanya itu Tolhah berhak mendapatkan surga. Rasulullah memakai baju pelindung pada saat perang. Ini menunjukkan bahwa manusia harus berusaha untuk melindungi diri dari bahaya. Kendati Rasulullah dekat dengan Allah sekalipun, Rasulullah tetap berusaha untuk menghindar dari bahaya. Beliau menggunakan baju pelindung, perisai, dan atribut perang lainnya untuk melindungi tubuhnya. Baju perang yang dikenakan Rasulullah pada perang Uhud inilah yang akhirnya digadaikan kepada Abu Syahm sebagai jaminan hutang gandum yang beliau lakukan karena beliau tidak memiliki uang untuk membayarnya. Abu Syahm adalah seorang Yahudi. Rasulullah menggadaikan baju perangnya untuk membeli makanan pokok. Baju perang itu ternyata tidak bisa ditebus Rasulullah sampai beliau wafat. Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib yang melunasi hutang gandum itu setelah Rasulullah wafat. Jadi apakah Rasulullah memiliki hutang ketika beliau wafat? Jawabannya adalah hutang itu sudah dilunasi oleh Ali bin Abi Thalib. Peristiwa itu dibenarkan oleh Aisyah.
ditulis dalam Sahih Bukhari, dikisahkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman wa rohanahu dir'ahu. Dari Aisyah, Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi bernama Abu Syaham dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain diterangkan juga bahwa Nabi memiliki hutang kepada Yahudi yang lain. Bahkan Nabi pernah dicekik oleh seorang Yahudi yang menagih hutang kepada beliau pada saat beliau menyampaikan ceramahnya di depan umatnya. Padahal masa pembayaran hutang itu belum pada jatuh temponya. Umar bin Khattab yang melihat kejadian itu di depan matanya sangat marah. Beliau kemudian meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh Yahudi itu, untuk menghabisi Yahudi itu. Namun kemudian apa yang terjadi? Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara mensubscribe, menekan tombol like, memberikan komentar pada video ini dengan komentar yang baik, dan share video ini ke semua media sosial Anda. Gratis. Semoga yang Anda lakukan menjadi amal soleh, menjadi amal jariah karena menyebarkan syiar Islam kepada manusia. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi sekaligus Rasul terakhir. Beliau adalah pemimpin tertinggi, baik itu bidang politik, pemerintahan maupun bidang agama, sekaligus menjadi panutan utama bagi umat Islam dan manusia di zamannya. Meskipun demikian, beliau tidak seperti pemimpin-pemimpin dunia lainnya yang hidup mewah, bergelimang dengan harta. Nabi Muhammad lebih memilih hidup sederhana. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga tidak segan mengerjakan sendiri pekerjaan rumah beliau seperti menambal baju, memasak, memerah susu kambing, dan lain sebagainya. Sangat bisa kalau seandainya Nabi Muhammad ingin hidup bermewah-mewahan, tapi itu tidak beliau lakukan. Harta yang dimilikinya selalu digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Misalnya, beliau mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang. Namun, beliau selalu membagi rata ghanimah itu kepada para sahabatnya yang ikut perang. Beliau tidak pernah mengambil dan menyimpannya untuk kebutuhan dirinya sendiri. Keadaannya begitu sederhana. Kadang-kadang Rasulullah tidak makan seharian, bahkan berhari-hari. Kehidupan Nabi Muhammad sangat dramatis. Walaupun bisa saja beliau memiliki harta yang banyak dari perdagangan, dari bisnisnya, ataupun dari pemberian orang-orang yang mencintainya, tetapi Rasulullah lebih menyukai hidup zuhud, hidup seadanya, hidup sekedarnya. Yang penting memberikan cinta kepada Allah yang sebesar-besarnya. Sebab Rasulullah lebih mengutamakan kebutuhan umat dan kemaslahatan Islam dibandingkan dirinya dan keluarganya sendiri. Suatu ketika Rasulullah terpaksa berhutang untuk memenuhi beberapa keperluan hidupnya. Beliau berhutang kepada seorang Yahudi di Madinah. Nama Yahudi itu adalah Zaid bin San'ah. Sebagian masyarakat mengenal Zaid tidak hanya sebagai seorang pedagang, tetapi juga sebagai ahli kitab. Dia pakar Taurat, sehingga sangat dihormati oleh kaum Yahudi di Madinah. Walaupun Zaid ini mengetahui kabar tentang kenabian Rasulullah di dalam Taurat dan Injil, tetapi ia enggan menyatakan keislamannya. Maka begitu Rasulullah berhutang kepadanya, Zaid melayaninya sebagai orang biasa. Keduanya lantas menyepakati tenggat waktu pembayaran. Mereka berdua menyepakati kapan hutang itu akan dibayarkan. Hari demi hari berlalu. Rasulullah SAW pada sewaktu-waktu memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Rumah ibadah itu sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah beliau. Tiba-tiba Zaid datang. Ia masuk melalui pintu masjid. Kemudian ia meminta celah, meminta tempat agar bisa sampai di shaf terdepan. Banyak kaum muslimin di sana belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang kini sudah di shaf terdepan justru berdiri tepat di belakang Rasulullah SAW. Tiba-tiba saja Zaid menarik kain sorban Rasulullah yang melingkar di leher beliau, sehingga Rasulullah seketika tercekik. Seluruh sahabat secara otomatis berdiri. Mereka mengambil kuda-kuda untuk menyerang pria asing ini. Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar kemudian menatap Zaid dengan wajah merah padam, menahan amarah. Rasulullah kemudian memberi isyarat dengan tangannya agar Umar dan seluruh yang hadir bersikap tenang. Masih dalam keadaan tercekik,
Rasulullah lantas menoleh ke arah Zaid. "Wahai Yahudi, kenapa kamu seperti ini? Ada apa dengan kamu?" kata Rasulullah tanpa mengungkapkan bahwa namanya adalah Zaid bin San'ah. Kemudian Zaid menjawab, "Kau berhutang kepadaku wahai Muhammad, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda pembayaran hutang," kata Zaid lagi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Zaid, bukankah belum tiba saatnya pembayaran hutang itu?" Kemudian Zaid berkata, "Saya tidak peduli, bayar hutangmu sekarang juga," kata Zaid lagi sembari melepas sorban Nabi. Mendengar itu Nabi tersenyum. Kemudian ia meminta Umar untuk mengatakan kepada Nabi supaya melunasi hutang dengan baik. Dan beliau menyuruh kepada Umar supaya mengatakan kepada si Yahudi supaya menagih hutang dengan cara yang baik pula. Setelah itu Rasulullah memerintah kepada Umar, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sok kurma." 20 sok kurma itu kira-kira 40 kg. "Ambilkan 20 sok kurma untuk membayar hutangku kepada Yahudi ini, dan sebanyak 20 sok kurma lagi untuknya." Umar kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, 20 sok itu untuk utang engkau, tetapi 20 sok lagi untuk siapa?" tanya Umar. Kemudian Rasulullah menjawab, "Umar, itu sebagai hukuman karena engkau telah membuat orang ini takut," kata Nabi. Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid. Ia berjalan menuju Baitul Mal. Umar berjalan dengan diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalannya, meredam amarahnya. Bagaimana mungkin seorang Yahudi dengan pongahnya mencekik Rasulullah tepat di depan matanya? Ingin betul Umar melampiaskan amarahnya ke orang yang sedang berjalan di belakangnya itu. Seandainya Nabi mengizinkan, pastilah sekali tebas saja kepala orang Yahudi itu akan terpisah dari badannya. Akan tetapi bagaimanapun juga ketaatan Umar kepada Rasulullah jauh lebih besar dibandingkan amarahnya dan hawa nafsunya sendiri. Singkat cerita, sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat bergelar Al-Faruq itu menyiapkan 2 karung, masing-masing akan diisi 20 sok kurma. Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikan kepada pria Yahudi itu. Sementara Umar sedang mengisi karung kedua, sang Yahudi pencekik Nabi tadi mencegahnya. "Wahai Umar, berhentilah. Jangan kau masukkan kurma itu ke karung lagi," katanya. Umar tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah Rasulullah. Aku tak akan mendengarkanmu." "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" kata Yahudi itu. "Aku tidak peduli," kata Umar dengan ketusnya. "Wahai Umar, aku adalah Zaid bin San'ah." Mendengar itu Umar terkejut. Kemudian ia berdiri menghadapnya. "Apakah benar kamu Zaid bin San'ah? Zaid yang pendeta Yahudi, ahli Taurat?" tanya Umar setengah tidak percaya. "Benar wahai Umar, akulah Zaid bin San'ah," kata Yahudi itu dengan tenang. "Oh, rupanya kau. Bukankah kau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" kata Umar lagi. Zaid kemudian menjawab, "Benar wahai Umar, aku mengetahuinya. Tapi coba engkau pikir wahai Umar, bagaimana mungkin aku berani mencekik nabimu di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi. Bahkan aku melakukannya seorang diri di dalam masjid kalian. Apakah kamu pikir aku ini sudah gila?" kata Zaid. Umar masih terheran-heran. Kemudian ia bertanya, "Mengapa engkau melakukannya?" "Wahai Umar, sungguh sebelum tadi aku datang ke masjid, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda kenabian itu ada pada dirinya. Hanya saja masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya," kata Zaid. Kemudian Zaid melanjutkan, "Maka wahai Umar, aku nekat melakukan hal itu tadi. Aku tahu hutang Muhammad belum jatuh temponya, belum saatnya dia membayar hutangnya itu. Tapi aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku untuk membuktikan kebenaran ini. Adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad? Dan kini aku percaya wahai Umar, ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan amarahnya. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah."
tegas Zaid bin San'ah. Demikianlah saudara-saudaraku, pendeta Yahudi itu akhirnya masuk Islam di hadapan Umar bin Khattab yang tadinya ingin menyembelih orang Yahudi itu. Bagaimana si Rabi Yahudi itu akhirnya memeluk Islam, padahal awalnya ia hanya menagih hutang kepada Nabi. Inilah akhlak Nabi, inilah keindahan perangai Nabi, inilah kesabaran Nabi yang mampu membuat seorang Rabi Yahudi masuk Islam karena kesabaran Rasulullah yang amat besar. Dan inilah sikap terpuji Nabi yang harus kita teladani dan ikuti. Bagaimana Nabi tidak membalas cacian dengan cacian, tetapi Nabi membalas sikap cacian itu dengan kesabaran dan juga pujian. Bahkan diberikan bonus kepada musuhnya, dan musuhnya itu pun kagum dan akhirnya memeluk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatun wa salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatun wa salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladihi Rasulillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatu wa salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatu wa salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bilhadihi Rasulillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salim salimil ummah minal afati wan ni'mah. Ilahi salim salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min ummah bi alil badri ya Allah. Salatu wa salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatu wa salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bilhadihi Rasulillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salim salimil ummah minal afati wan ni'mah. Ilahi salim salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min ummah bi alil badri
رسول الله صلاة الله سلام الله